Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Jadi di video ini saya bakalan geber Genshin Impact 1 jam di Redmi 10 5G. Ini setelah update ke MIUI 14. Sebenarnya di review kemarin saya udah jelasin abstraknya, tapi mungkin ada yang belum puas, jadi saya bikinin detailnya saja. BTW ini varian 4/128. Oke, tanpa mau perpanjang durasi video, buat rule-nya saya taruh aja di slide, baca aja kalau mau. Dan langsung aja ke gamenya. Buat kondisi HP ini saya mulai dari baterai full dan bodi HP-nya adem. Mode performanya sudah saya nyalakan, virtual RAM juga nyala, nambah 3 GB. Background aplikasinya bersih, cuma ada game turbo sama gamenya. Terus Genshin Impact-nya ini saya pakai versi tap-tap dan saya launch dari game turbo bawaan Redmi 10 5G. Lalu buat brightness ini saya set manual sekitar 50-60%, ya biar kelihatan di kamera. Dan untuk refresh rate-nya ini saya pakai 60 Hz, karena Genshin itu nggak support high FPS. Keterangan lain, ruangan saya tidak ada AC-nya, nggak punya juga. Oke, ini dari 0 sampai gamenya siap dimainkan, butuh waktu sekitar 1 menit 32 detik, ya standar. Dan buat grafik saya sadar diri, meski Dimensity 700 5G itu kencang, tapi Redmi 10 5G saya ini terhambat RAM 4 GB dan MIUI. Jadi saya pakai lowes 60 FPS dulu. Dan ini saya langsung kaget ya, padahal baru mulai main, gameplaynya itu terasa nge-lag. 1 digit doang FPS-nya. Dan ini game turbonya juga di-kill dari background. Soalnya icon tool di pojokan kiri atas itu ngilang. Dan pas ngilang itu gameplaynya langsung nge-lag parah. Ini gimana ceritanya? Game turbo buat main game malah di-kill dari background. Padahal di MIUI 13 kemarin itu nggak gini loh. Walau juga nggak lancar-lancar banget, tapi nggak separah MIUI 14 yang kalian tonton sekarang ini. Makanya saya kemarin di review ngeluh performa gaming Redmi 10 5G di MIUI 14 itu menurun. Banyak frame drop, entah di game Mobile Legends atau PUBG itu juga sering drop FPS begini. Tapi meski gameplaynya ini nge-lag parah, saya tetap geber main saja. Ini ngomong-ngomong kelarin misi harian lawan 3 Fatui nge-lagnya setengah mati. Sampai pasif Edo Tensei-nya si Barbara saya kepake buat si Lolicon, Loli Archon. Tapi saya tidak menyerah, tetap saya lawan sampai kelar meski lama sih karena nge-lagnya parah di 0 sampai 8 FPS. Kira-kira lawan 3 badut Fatui ini saya butuh waktu 5 menitan lebih ya. Terus ada misi harian kejar Woi yang nebak tupai di map Desert of Hadramavet. Kalau gameplaynya nge-lag ini, misi jadi susah banget coy. Kalian bakal frustasi loh ini. Saya salah terus nebak lokasi tupainya ada di mana. Rute tupainya itu ketutup sama lag, jadi nggak kelihatan. Dan ini kelarnya juga karena hoki, soalnya saya pilihnya ngasal. Dan setelah 20 menit, baterai berkurang 6%, suhunya di 45 derajat Celcius. Berasa hawa panasnya rata di semua bodinya, tapi paling panas di area dekat kamera. Lanjut 20 menit babak kedua, saya sebenarnya mau udahan aja karena lag-nya parah banget. Tapi di sisi lain saya juga penasaran, bakal seperti apa kalau digeber selama 1 jam. Jadi saya ganti konsep ke penyiksaan Redmi 10 5G pakai game Genshin Impact. Oke, karena lowes 60 FPS nge-lag, jadi saya turunin ke lowes 30 FPS. Terus gas lanjut ke gurun mau ke TKP misi, malah ada slam pyro. Dan gameplaynya itu jadi super nge-lag. Di sini saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya sekalian aja saya siksa pakai skillnya Nilo. Tentu saja ya nge-lag.
Dan pas saya mau cek jam, malah UI-nya ngebug. Saya ingat ini tuh kemarin juga terjadi di game Bandori sama AoV. Tengah-tengah main game itu malah muncul error dan foreclose gamenya. Tapi yang Genshin ini tidak sampai FC, cuma nunggu lama aja. Terus di tengah lag-nya gameplay, si icon tool game turbonya itu muncul lagi. Dan frame rate-nya bisa naik ke belasan FPS. Gameplaynya jadi lebih baik dari sebelumnya yang didominasi 0-8 FPS. Cuma tetap ini nggak stabil ya. Oke, saya lanjut ke Sumeru City buat kelarin quest harian si Garcia. Ya, ini cukup lancar kalau dialog yang beginian. Dan akhirnya misi harian selesai. Ini sejarah saya paling lama buat kelarin daily quest. Sampai setengah jam lebih. Biasanya 5-15 menit, itu pun sudah sambil mampir-mampir. Dan setelah dari Catherine buat ambil hadiah harian, saya coba jalan-jalan di kota Sumeru. Spam efek party saya yang isinya si Al-Haitam, Nilo, Barbara, dan Nahida. Ini berasa masih jauh dari kata nyaman, sisa-sisa lag-nya masih terasa. Kayak mau kasih kode, ini bentar lagi nge-lag loh, kumat loh. Tapi paling tidak ini tuh tidak separah menit-menit awal tadi, buat gerak aja susah. Kalau kalian mau protes, wah bang, RAM 4GB udah nggak sanggup main game berat bang. Ya silakan aja, nggak salah kok, memang ada benernya. Cuma ini tuh tes, dan seharusnya nggak separah ini buat lag-nya. Soalnya di MIUI 13 itu masih lumayan bisa jalan dengan cukup lancar. Lebih mending dari ini gitu loh. Lawas 60 masih bisa dapat 20-40 FPS. Meski ya ada frame drop juga. Dan di luar sana masih ada player Genshin yang pakai Redmi 10C, Redmi Note 8 464, itu masih nyaman kata mereka. Saya pernah lihat ada player showcase pakai HP tersebut di grup Genshin Impact tentunya. Padahal secara spek keduanya itu di bawah Redmi 10 5G. Dan saya dulu juga pernah cobain Sam Aquos V RAM 4GB di Genshin 3.0 atau 3.1. Saya lupa tempatnya, itu juga masih lancar, padahal itu RAM-nya 4GB. Tanpa ada game booster dan virtual RAM. Tapi itu Snapdragon 835 sih. Jadi kesimpulan saya, parahnya lag ini itu lebih ke sistem atau optimalisasi softwarenya kurang. Saya pernah cobain Snapdragon 665 464, pakai UI stok Android, itu masih lebih playable daripada Redmi 10 5G 4128 ini loh. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini saya pakai buat eksplorasi dan battle di map baru patch 3.6, memang masih bisa jalan, cuma lag-nya banyak banget. Pas lawan monster baru yang bisa terbang kayak Scaramouche itu, ini kacau banget pas saya keluarin semua skillnya. Sampai saya itu bingung mau pencet apaan gitu loh. Dan ini touchscreen kaca Redmi 10 5G ini juga keset, kurang licin touchscreen-nya. Saya main solo player aja kesiksa, malah ada orang lain mau join co-op. Dan setelah 40 menit, baterai berkurang lagi 5%. Suhunya juga masih di 45 derajat Celcius. Gas ke 20 menit terakhir, siksa Redmi 10 5G dengan game Genshin Impact. Di sini saya main co-op di domain artefak yang baru. Kebetulan saya lagi nge-build ulang si Nilo, pakai set double HP persen. Mumpung dapat signaturnya si Nilo, padahal wish-nya saya pasangin signaturnya Nahida. Untungnya saya ngincer signaturnya sini loh ya, menang gacha weapon jalur teori kebalikan. Oke, ini saya kaget waktu game turbonya balik lagi, dan main di world player lain malah bisa nyentuh 20-30 FPS. Tentunya ini jadi lebih playable. Di sini saya habisin resin dan party pertama saya bawa Nilo. Tapi jangan ditiru ya, ini tuh sesat, nggak ada healer. Rawan mati konyol teman party kalian pakai set beginian.
Dan run berikutnya saya bawa Al-Haytham, ini jadi lebih playable, bisa 28-30 fps. Karena penasaran, saya coba eksplorasi random di World player lain, dan hasilnya lebih lancar sih ketimbang di World sendiri, bisa 20-an fps. Walau kadang turun, masih kurang stabil tapi mendingan. Terus saya balik ke dunia sendiri, di dunia privat akun saya maksudnya, buat ngerjain world quest si pari-pari itu, sambil eksplorasi map baru yang dalam, nyari chest kalau nemu. Buat dialog kan ini cukup lancar sih, tapi sesekali ada stuttering, ya ini mendingan daripada pas menit awal tadi, yang lag-nya setengah mati sampai nggak bisa gerak. Tapi ini juga nggak mulus banget sih. Luna V6 yang pakai SoC 40% lebih rendah dari Redmi 10 5G, malah lebih lancar dan stabil. Dan setelah tepat 1 jam, baterai berkurang lagi 6%. Jadi setelah 1 jam geber Genshin Impact di Redmi 10 5G dengan mode performa, baterainya berkurang 17%. Terus suhunya ini di 44 derajat Celcius. Tidak jauh sih. Ya ini jujur penyebaran panasnya dibagi merata. Kesimpulan, Redmi 10 5G 4128 tidak recommended buat digeber Genshin Impact. Meski SoC Dimensity 700 itu kencang, tapi kalau potensinya tidak diimbangi RAM dan software yang optimal, bakal keteteran kalau buat main game berat kayak Genshin Impact. Tapi di game lain kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile itu masih aman lah. Walau sejak MIUI 14 itu sering frame drop juga. Cuma tidak separah di game Genshin Impact yang sampai game boosternya di-kill dari background. Kalau Redmi 10 5G 6128GB, saya kurang tahu ya, seharusnya bisa lebih proper. Kalau sama aja berarti optimalisasi softwarenya kurang, atau mungkin juga kena limit. Tapi pada dasarnya, Redmi 10 5G ini bukan HP gaming, apalagi varian 4128, polanya itu lebih ke casual user yang incar 5G-nya. Oke, jadi sekian dulu geber Genshin Impact 1 jam di Redmi 10 5G. Sorry kontennya kali ini kacau karena hasilnya juga kacau. Jadi ya saya sampaikan aja apa adanya dari hasil tes ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan sayonara.